PPG. Bapak Ibu yang kami banggakan, pertama-tama terima kasih sudah memenuhi undangan kami. Untuk malam ini kita sekedar penyegaran saja Bapak Ibu, karena sebagian besar hampir 90% yang terlibat di kategori 2 ini sebenarnya sudah terlibat di kategori 1, sehingga tidak banyaklah hal yang nanti akan kita bicarakan. Paling perbedaan-perbedaan di kategori 1 dengan kategori 2, bagaimana menyiasati perbedaan itu pada tahapan berikut ini. Jadi untuk ini kita akan menyamakan persepsi tentang pelaksanaan pengembangan perangkat untuk PPG kategori 2 ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk berbicara ini mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum kami menyampaikan secara teknis persoalan-persoalan terkait dengan pengembangan perangkat di kategori 2 ini, mohon Pak Koordinator untuk memberikan pengarahan sekaligus menyampaikan hal-hal penting terkait dengan pelaksanaan PPG di Universitas Mataram. Pada Bapak Dr. Andes Lalu Zulkifli MSc. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentu teman-teman dosen yang terlibat di dalam ini, kemudian Bapak Ibu Guru Pamong yang tentu Bapak Ibu dosen, tapi Guru Pamong bisa saya sebut. Alhamdulillah ya, saya ketahui Pak Ipul sudah hadir semua. Walaupun demikian, nanti mungkin yang belum bisa gabung belakangan. Sebagaimana biasa ya, banyak sebelumnya, sehingga tidak akan terlalu banyak penjelasan. Itu saya mari kita mohon dibuka dulu mic-nya, Mi. Oh iya, masih mute ya. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu Guru Pamong yang akan terlibat di dalam PPG Daljab 2, bahkan ada yang sudah duluan ya. Tapi karena tentu waktu yang sangat terbatas untuk kita bersosialisasi dan penyegaran, sehingga ini sudah berjalan hampir tuntas untuk analisis materi ya. Walaupun demikian, ini merupakan sebuah proses yang harus kami lakukan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pusat ya, bahwa harus kita melakukan penyegaran ya terhadap materi ini, sehingga walaupun demikian saya ingin menyampaikan juga beberapa materi terkait Daljab 2 ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi ini adalah jumlah kelas peserta kategori 2 ini ya, totalnya sekitar 621 ya. Belum bisa muncul nih anunya. Bisa dilihat slide poinnya belum terlihat nih. Mungkin di share ulang. Nggak jalan dia? Oke. Di share ulang, Mi. Buka dulu PowerPoint-nya, Mi. Baru di-share. Ya, tadi sudah. Mungkin ada filenya di Pak Saiful aja yang tayangkan. Iya. Belum, sabar, Pak Haji.
Itu sudah saya Ya. share itu kan, sudah dibuka kan? Udah Sedang kelihatan proses, Bapak? Mi. Belum, masih proses kayaknya. Mi. Pilihan Windows-nya kali salamnya. Aduh, kelihatan Explorer-nya. Prosesnya mungkin kurang pas nih, dibuka dulu Pilihan filenya. Windows-nya yang mungkin yang harusnya yang PowerPoint yang dipilih. Ini Windows Explorer-nya di Sabar, Iya, Pak. iya. Baru di-share. Sudah. Sedang Sudah di proses, Pak. Windows. Ini sudah di Windows. Ini nama file yang nampak nih Kimi. Dan nampak anunya PowerPoint-nya tidak nampak dia. Sabar, Belum Bapak Ibu. nampak? Nggih, Mi. Sebentar, masih desktopnya yang kelihatan. Iya. Stop share, Mi. Stop share dulu. Di stop share dulu, ulangi kayaknya ini. Stop share, ulangi, buka file, baru di-share. Sepertinya jaringan, Mi. Oke, sebentar lagi. Sudah dibuka filenya kan? Nggih. Ini Sepertinya filenya. jaringan tadi. Ini filenya, ya. Kayaknya jaringan ini yang Pak. Nggih. Jaringan ini yang Sudah dicoba sekali lagi, Mi? Ya, ini bisa kedengaran suara saya? Masih terdengar. Jelas terdengar kalau suara. Oh, ini enggak mau bergerak ini. Oke. Mungkin Mami sambil aja enggak apa-apa, PowerPoint-nya dibuka di laptop sendiri, tapi disampaikan secara langsung mungkin untuk Nanti di-share materinya. Oke. Baik, kalau begitu ini enggak jalan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya ini masalah teknis rupanya. Jadi total ini kedengaran suara saya Pak Epul ya? Oke, suara terdengar jelas. Mi. Jadi sekitar 621 orang, ya. Kemudian masalah kategori 1 dan kategori 2 ini perbedaannya di jumlah sayang sekali ini nggak bisa tampil ya, sebenarnya bagus sekali untuk mengingatkan teman-teman ya, masalah pembelajaran lampunya, LPL dan seterusnya. Intinya begini Bapak Ibu sekalian, ternyata apa yang kita harapkan ya, bahwa di Daljab 2 ini akan lebih bagus ya, karena pemikiran kita kemarin dari segi IT-nya dan masih fresh gitu, ternyata pengalaman beberapa teman gitu ternyata agak sedikit beda dengan Daljab 1. Harapan kita akan lebih baik, tapi ada sedikit kurang, termasuk motivasi, kemudian pengalaman mereka ini. Oleh karena itu kami berharap gitu untuk yang Daljab 2 ini lebih intensif rupanya, kemudian lebih banyak pembimbingan yang lebih baik. Saya pikir walaupun memang pada Daljab 1 Bapak Ibu dan dosen maupun guru pamong sudah juga maksimal, mungkin ini ada lebih sedikit penekanan gitu, karena kelihatannya dari segi motivasi dan pengalaman belajarnya kurang ini Bapak Ibu sekalian, walaupun menurut undang-undang ya, pengkategorian Daljab 1, Daljab 2 ini berbasis pada analisis yang cukup dalam sesungguhnya. Kemudian yang masalah alur pembelajaran, jadi itu sama dengan yang Daljab 1, cuma SKS-nya kalau sekarang ini 18 SKS di struktur kurikulum, kemudian kalau yang dulu Daljab 1 cuman 12 SKS, sehingga ini berdampak pada jumlah hari Bapak Ibu sekalian yang berbeda dengan Daljab 1. Kalau yang sekarang ini total harinya sekitar 91 Bapak Ibu sekalian. Jadi
cukup panjang waktunya. Jadi kalau misalnya pada analisis pembelajaran itu 14 hari, kemudian desain pembelajaran inovatifnya 23 hari, dan praktik pembelajaran inovatifnya nanti PPL-nya 54 hari. Ini saya pikir yang menjadi penekanan kita, jadi lebih panjang waktunya. Kemudian tuntutan untuk tagihannya juga berbeda, ya Bapak Ibu sekalian, itu sudah semua ada di LMS, nanti akan dijelaskan oleh Pak Ipul, jadi ada perbedaan Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami berharap Bapak Ibu yang terlibat dan memang punya waktu dan mengambil kesanggupan untuk terlibat dalam PPG ini, kami berharap untuk bisa mengarahkan lebih jauh lagi tentang peserta kita ini yang berasal dari berbagai daerah. Jadi ada sekitar 13 provinsi ini sumber dari mahasiswa kita. Oleh karena itu kami berharap nanti Pak Ipul, tim Pak Ipul, kemudian Pak Dadi, Pak Dr. Dadi, kemudian Pak Maullah dan Pak Kade menjelaskan lebih ringkas terhadap materi yang perlu disampaikan. Halo, masih terdengar Pak Ipul? Masih. Ya. Baik, saya pikir itu saja Bapak Ibu sekalian. Harapan kami Daljab 1 yang sedang berlangsung juga bisa tuntas ya dalam beberapa minggu ke depan ini. Kemudian Daljab 2 juga kita berharap dalam. Ada suara yang teman-teman di nonaktifkan. Ya, siapa itu? Goreng bawang suaranya nih. Ya, siapa itu ya? Sudah saya mute semua, Mi. Mohon dibuka mic-nya, Mi. Halo, Mi. Dibuka dulu mic-nya, Mi. Mic-nya belum dibuka, Mi. Halo? Mic-nya belum dibuka, Mi. Halo? Ya, silakan. Dengar ya. Ini jadi tidak muncul di anunya ini, dia hilang dia. Cuma suara sedikit yang suara aja yang muncul ini. Jadi halaman Zoom-nya hilang juga ini di saya. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir ini yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan Daljab 1 yang sedang berjalan ini dapat berjalan dengan baik, dan juga Daljab 2 yang baru saja melewati dalam tahap 1 ya, dalam analisis materi pembelajaran. Sebelumnya besok akan masuk ke pengembangan perangkat pembelajaran yang inovatif. Tentunya kami berharap kita berjalan dengan baik dan kita tetap sehat selalu dalam mengawal perjalanan dari PPG Daljab 2, sehingga harapan kita jumlah kelulusan nanti akan lebih baik ya, tetap dalam kelompok 10 besar lah ya, untuk PPG FKIP ya, atau LPTK penyelenggara PPG ini. Terima kasih, saya pikir itu saja Pak Ipul. Silahkan dilanjutkan secara teknis oleh tim untuk kemudian karena ada beberapa teman yang mungkin baru gabung sekarang sehingga perlu juga refresh lah, atau istilahnya itu mengingatkan kembali tentang proses maupun konten. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Koordinator. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana selalu kami sampaikan bahwa ini adalah SOP yang harus kami jalankan, meskipun Bapak Ibu sudah terlibat berkali-kali. Jadi tetap pada setiap tahapan kegiatan, pada setiap fase kegiatan, kami harus mengadakan penyegaran.
layaknya Bapak Ibu naik pesawat gitu, kira-kira setiap naik pesawat juga selalu disampaikan mekanisme keselamatan penerbangan. Jadi ini juga mekanisme keselamatan pelaksanaan PPG Bapak Ibu ya. Jadi selamat datang di penerbangan berikutnya ini. Penerbangan kita berikutnya ini adalah penerbangan untuk pengembangan perangkat pembelajaran kategori 2. Terdapat beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pertama tentu ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan refleksi untuk pelaksanaan kategori 1. Pertama-tama apresiasi luar biasa kami sampaikan kepada semua tim, baik Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru pamong maupun Bapak Ibu admin yang telah mengawal kegiatan PPG kategori 1 yang saat ini sudah masuk tahap akhir yaitu PPL. PPL juga tinggal 1 kali putaran, sudah masuk putaran kedua untuk pelaksanaan pembelajarannya dan akan berakhir di tanggal 27 September nanti. Namun demikian beberapa catatan Bapak Ibu yang mohon nanti kita semua saling mengingat kembali itu Bapak Ibu. Ini sekaligus juga menjadi perhatian kita nanti di kategori 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah terkait dengan pengisian jurnal harian. Mohon konsistensi untuk kita semua, terutama Bapak Ibu dosen. Jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu dosen, jurnal harian mohon diisi setiap hari, namanya juga jurnal harian ya. Mohon bisa diisi setiap hari. Kemudian penilaian proses dan produk. Jadi sekali lagi untuk setiap fase kegiatan itu ada penilaian proses dan produknya. Penilaian proses itu terkait dengan keaktifan peserta, kemudian produknya biasanya penilaian untuk LK-LK yang dihasilkan pada masing-masing tahapan itu. Perlu kami sampaikan untuk ini juga masih hanya dilakukan oleh Bapak Ibu dosen. Jadi mohon Bapak Ibu guru pamong tidak melakukan penilaian sampai pada saat PPL saja nanti Bapak Ibu guru pamong untuk memberi penilaian. Meskipun di fase pengembangan perangkat yaitu ada fase peer teaching, penilaian juga masih diberikan dalam bentuk dalam bentuk secara lisan. Kalau yang secara tertulis masih dilakukan oleh dosen pembimbing. Nah, kalau misalnya terjadi ada guru pamong yang kebetulan terlanjur menilai di komponen penilaian proses maupun produk sebelum PPL, maka mohon Bapak Ibu dosen bisa melakukan editing penilaian atau penilaian, karena di sistem itu yang diminta adalah penilaian dari Bapak Ibu dosen. Jadi kalau sepanjang di LMS itu tidak ada bunyi penilaian guru pamong, maka Bapak Ibu guru pamong tidak perlu menilai dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi insya Allah Bapak Ibu guru pamong sementara sampai sebelum PPL itu diminta mendampingi Bapak Ibu dosen sekaligus memberi masukan-masukan terkait dengan persoalan praktis yang terjadi di berdasarkan pengalaman Bapak Ibu sebagai guru di sekolah, karena biasanya itu juga dibutuhkan pada saat diskusi-diskusi. Jadi sekali lagi terkait dengan penilaian, sampai dengan sebelum pelaksanaan PPL, penilaian hanya dilakukan oleh dosen pembimbing. Kemudian satu lagi khusus untuk di kategori 1, ada 6 mahasiswa kita yang masuk peserta khusus, yaitu peserta dari guru penggerak. Nah, peserta guru penggerak ini tidak dibebankan untuk mengikuti semua tahapan secara bertahap, secara urut gitu, tapi mereka hanya diminta untuk menyelesaikan laporan-laporan. Jadi ada 3 komponen laporan yang mereka harus selesaikan, yaitu di pendalaman materi ada 1 laporan, kemudian di pengembangan perangkat ada 1 laporan, dan di PPL ada 1 laporan. Nah, Bapak Ibu yang kebetulan bertugas di kelas itu nanti akan disampaikan oleh admin masing-masing, itu dimohon untuk melakukan penilaian terhadap laporan mereka. Insya Allah karena ini tugas tambahan, tentu juga ada kompensasi tambahan dari kami untuk itu. Tidak semua ini Bapak Ibu, hanya di 5 kelas, kalau tidak salah 2 di kelas PAUD dan 3 di kelas PGSD kalau tidak salah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu untuk kategori 1, bahwa teman-teman yang segera akan bertugas tambahan lagi di kategori 2,
itu mohon bisa menyiasati bahwa untuk kegiatan PPL Bapak Ibu, tuntutan pikonnya itu tidak setiap hari ya Bapak Ibu ya. Untuk PPL itu sekali lagi tuntutan pikonnya tidak setiap hari. Hanya yang diwajibkan itu adalah pengantar awal ketika akan melaksanakan pembelajaran, lalu kemudian di tengah-tengah kalau misalnya Bapak Ibu akan memberi masukan terhadap beberapa yang sudah melaksanakan atau ada permintaan dari peserta, kemudian atau ini juga yang tengah-tengah sebenarnya bisa diisi dengan sit in pada saat melakukan PPL, kemudian di akhir untuk refleksi. Jadi tidak wajib setiap hari karena untuk mulai besok ketika Bapak Ibu sudah terlibat lagi di kategori 2, maka yang wajib setiap hari itu adalah yang di kategori 2. Kalau yang di kategori 1 sekali lagi mohon disesuaikan waktunya. Ya tentu kami berharap Bapak Ibu bisa mengaturnya dengan baik. Itu Bapak Ibu untuk kategori 1. Kemudian kita lanjut untuk kategori 2. Sekali lagi untuk kategori 2 sebenarnya sudah mulai besok kita sudah mulai pada tahap fase yang kedua ya Bapak Ibu ya. Coba saya share screen. Ini sekali lagi hanya untuk mengulang saja Bapak Ibu apa yang sudah saya atau yang kami jelaskan pada pembekalan yang lalu ya. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa ada 3 fase besar kegiatan pembelajaran di PPG. Yang pertama adalah pengembangan pendalaman materi yang terdiri atas 3 langkah, yaitu identifikasi masalah, eksplorasi penyebab masalah, dan penentuan masalah. Nah, kategori 2 itu sudah menyelesaikan ini semua. Hari ini mereka menyelesaikan penentuan penyebab masalah. Nah, perbedaannya dengan kategori 1, Bapak Ibu, di kategori 1, masalah yang ditetapkan sebagai masalah yang akan dicari solusinya pada fase berikutnya, itu 2 masalah kalau di kategori 1. Tapi kalau di kategori 2, masalah yang yang ditetapkan untuk kemudian dipecahkan di pengembangan perangkat dan PPL nanti, itu adalah 4 masalah. Apa konsekuensinya Bapak Ibu? Konsekuensinya adalah ketika pengembangan perangkat yang insya Allah akan dimulai besok, maka kemudian tuntutannya juga 4 perangkat. Dimulai dengan eksplorasi alternatif solusi, tentu berarti mencari alternatif-alternatif solusi untuk 4 masalah mereka tersebut. Kemudian penentuan solusi juga untuk 4 masalah tersebut. Pengembangan rencana aksi atau pengembangan RPP-nya di sini juga berarti 4 set RPP ya Bapak Ibu ya, 4 set RPP. Kemudian yang terakhir adalah pengembangan rencana evaluasi untuk keempat masalah tersebut. Nah, perlu kami jelaskan bahwa hari ini, malam ini yang kita mau seragamkan pemahaman kita adalah di fase ini ya Bapak Ibu ya, di pengembangan perangkat. Sekali lagi di fase pengembangan perangkat. Nah, sebagai biasa sama seperti di kategori 1, pengembangan perangkat ini memiliki 4 langkah. Yang pertama adalah langkah eksplorasi alternatif solusi. Kalau di kategori 1 hanya 3 hari, nah di kategori 2 ini 5 hari. Karena apa? Tadi jumlah masalah yang dicari kategori 1, 2, kategori 2 itu adalah 4 masalah. Sehingga butuh waktu lebih panjang. Mekanismenya masih sama Bapak Ibu, di mana alternatif solusi dari masing-masing masalah yang sudah ditetapkan dengan melakukan 2 kegiatan utama, yaitu studi literatur dan wawancara, baik wawancara teman sejawat, kepala sekolah, pengawas sekolah maupun wawancara pakar. Nah, itu 2 fasilitas yang mereka gunakan untuk melakukan eksplorasi alternatif solusi. Nah, yang ingin kami tekankan sekali lagi Bapak Ibu, ada LK 21 yang bisa pedoman atau penuntun untuk melakukan kegiatan ini. Tentu saja berdasarkan pengalaman Bapak Ibu di kategori 1, silakan bisa diteruskan praktek-praktek baik yang bisa dikembangkan. Kemudian yang berikutnya, 5 hari berikutnya adalah penentuan solusi. Jadi dari sekian banyak alternatif solusi yang sudah dieksplor baik melalui studi literatur maupun wawancara, baik wawancara teman sejawat kepala sekolah maupun wawancara pakar, maka mereka nanti akan menentukan solusi terpilih
ya solusi terpilih untuk menyelesaikan masalah itu, tentu dengan berbagai landasan, berbagai alasan pemilihan yang tidak lepas dari tadi, dari hasil eksplorasi alternatif solusinya. Sekali lagi ini di 5 hari berikutnya, ini 5 hari pertama, kemudian 5 hari berikutnya penentuan solusi. Nah, 9 hari berikutnya setelah 5 hari, kemudian adalah 9 hari. 9 hari ini adalah pengembangan rencana aksi. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, karena masalah yang sudah ditetapkan, kemudian dicari solusinya itu 4, maka perangkat yang akan dikembangkan juga 4. Perangkat yang dikembangkan ini sama seperti di kategori 1 adalah satu set perangkat ya Bapak Ibu ya, mulai dari skenario pembelajaran, bahan ajar, kemudian ABP atau media, LKPD, dan instrumen evaluasi. Jadi itu namanya perangkat atau rancangan aksi yang harus dikembangkan. Jadi bukan hanya RPP-nya saja. Nah, yang sempat terjadi salah persepsi kita waktu di kategori 1 adalah instrumen evaluasi tidak dikembangkan di sini karena ada bunyi di langkah ke-7 itu adalah pengembangan rencana evaluasi. Nah, ini yang perlu kita seragamkan pemahamannya Bapak Ibu. Kalau di langkah 6 ini semuanya tadi mulai dari skenario pembelajaran, kemudian LKPD, media ABP, bahan ajar, dan instrumen evaluasi pembelajarannya Bapak Ibu ya. Jadi tetap dikembangkan di langkah ke-6 ini. Nah, yang dimaksud dengan pengembangan rencana evaluasi pada langkah ke-7 ini adalah pengembangan rancangan evaluasi untuk merefleksi pembelajarannya. Jadi bukan evaluasi di dalam pembelajaran itu, tapi evaluasi untuk merefleksi kegiatan pembelajaran. Nah, pedomannya nanti Bapak Ibu bisa kita perlihatkan. Jadi masing-masing apa yang saya jelaskan itu, apa yang dilakukan setiap hari sudah ada juga di sini Bapak Ibu. Saya pikir saya tidak akan baca satu persatu, garis besarnya seperti yang saya sebutkan tadi di atas. Nanti Bapak Ibu bisa cermati kembali, misalnya di hari ke-15 itu artinya mulai dari besok itu hari ke-15, karena pendalaman materi untuk kategori 2 itu 14 hari. Ya, kemudian nanti hari ke-15 sampai hari, ini rinciannya. 5 hari untuk eksplorasi masalah, berarti hari ke-15 sampai hari ke-19 ya, 5. Ya, ini 5 hari. Kemudian nanti 5 hari berikutnya menentukan solusi, 9 hari berikutnya membuat perangkat pembelajaran, dan 4 hari berikutnya membuat instrumen refleksi atau evaluasi pembelajaran. Ini tahapan setiap harinya Bapak Ibu. Jadi, nah ini LK yang saya maksud sebagai bahan untuk menuntun kita Bapak Ibu untuk mengarahkan peserta melakukan, misalnya kalau yang di fase eksplorasi alternatif solusi LK21 ini, untuk masalah terpilih yang akan diselesaikan akar penyebab masalah kolom 1-2 ini, mereka tinggal pindahkan apa yang mereka sudah tulis di LK14. Jadi ini tidak mikir lagi, jangan diminta membuat yang baru, karena kalau minta membuat yang baru nanti susah lagi mengeksplorasi alternatif solusinya. Kecuali ada sesuatu yang spesial terjadi, misalnya kesalahan mereka memilih masalah dan akar penyebab. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi karena melalui proses yang cukup panjang juga. Nah, yang dilakukan untuk di fase ini adalah eksplorasi alternatif solusi ya, dan analisis alternatif solusi. Apa bedanya? Ketika eksplorasi alternatif solusi ini mereka akan mencantumkan semua solusi-solusi yang mungkin mereka yang mungkin bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah ini, baik berdasarkan hasil kajian literatur maupun berdasarkan hasil wawancara mereka. Nah, semua alternatif solusi ini kemudian dilakukan analisis, ya, analisis dari segi misalnya kekuatan teori yang mendukung, kemudian dari segi peluang menerapkannya di sekolah, ya, kemampuan atau kompetensi guru, intake atau kondisi siswa, sarana prasarana maupun lingkungan. Nah, saya pikir itu ada 4 atau 5 hal yang dominan yang bisa kita jadikan patokan untuk menetapkan apakah solusi itu bisa terpilih untuk kemudian bisa menyelesaikan masalah itu. Ini untuk LK21 Bapak Ibu. Kemudian tentu ada pedoman untuk penilaiannya Bapak Ibu sebagaimana biasa.
kami berharap Bapak Ibu tetap medomani ini untuk menilai. Di LMS itu tinggal klik saja, tidak perlu mengisi, tapi angkanya secara otomatis nanti. Ya, begitu. Hari berikutnya penentuan solusi juga demikian, dituntun oleh LK21 ini. Eksplorasi alternatif solusi dan solusi relevan ini kan bisa diambil tadi di LK sebelumnya 21. Nah, yang dia lakukan pada kegiatan ini adalah analisis penentuan solusi dan analisis alternatif solusi. Jadi analisis penentuan solusi ini dengan pertimbangan-pertimbangan dari solusi yang relevan. Jadi kemudian baru dianalisis lagi mana dari semua solusi itu ini mengerucut menjadi satu solusi yang akan dipilih untuk mengatasi masalahnya tersebut. Kemudian untuk pengembangan perangkat, Bapak Ibu sekali lagi untuk pengembangan perangkat itu jumlah harinya 9, tetapi aksi atau perangkat yang dikembangkan itu kan 4. Maka kemudian setiap satu perangkat itu sebenarnya harus selesai dalam 2 hari. Nah, hari pertama itu untuk menuntun secara umum, kemudian 2 hari, setiap 2 hari mereka harus menyelesaikan satu rencana aksi. Satu rencana aksi itu terdiri atas tadi ya, RPP, bahan ajar, media atau ABP, kemudian LKPD, kisi-kisi instrumen dan rubrik penilaian. Jadi 5 set rencana, satu rencana aksi berisi 5 komponen ini Bapak Ibu, dan mereka harus selesaikan dalam 2 hari untuk setiap rencana aksi. Sehingga total 9 hari itu untuk menyelesaikan 4 rencana aksi. Kemudian yang terakhir nanti setelah penyelesaian rencana aksi, pembuatan rancangan evaluasi. Jadi sekali lagi perlu kami ingatkan bahwa rancangan evaluasi di bagian akhir ini, nanti kalau di kategori yang 2 ini sebanyak 4 hari, kalau di kategori 1 itu 2 hari, maka di sini 4 hari. Nah, perlu kami sampaikan bahwa pada fase ini pengembangan perangkat pembuatan rencana sebentar. Nih, pembuatan rencana evaluasi ini Bapak Ibu ada 2 kegiatan besar sebenarnya yang ada di sini, yaitu pembuatan rancangan evaluasi sebagai refleksi dari pelaksanaan pembelajarannya dan pelaksanaan peer teaching. Nah, ini yang jangan sampai nanti kita lupa bahwa di situ sebenarnya juga ada aktivitas peer teaching di mana setiap peserta harus sempat tampil sekali melakukan pembelajaran di depan temannya sendiri, kemudian kegiatan mereka itu direkam untuk kemudian karena ada tagihan di LMS mereka mengunggah video peer teaching-nya, sehingga perlu dibagi peserta kita antara 10, 11 atau 12, maka kita punya 4 hari. Kalau peer teaching-nya kira-kira habis untuk 2 hari, maka 2 hari saja digunakan untuk pengembangan perangkat rancangan evaluasi. Tapi kalau misalnya memungkinkan 1 hari pengembangan rancangan evaluasi, sangat bagus. Sehingga nanti ada 3 hari untuk peer teaching-nya. Mungkin itu akan lebih leluasa Bapak Ibu memberi masukan terhadap kegiatan peer teaching peserta. Saya pikir itu Bapak Ibu yang perbedaan dengan kategori 1, dan sebagaimana kami sampaikan Bapak Ibu sudah terlibat di kategori 1, tidak ada untuk tahapannya Bapak Ibu tidak ada yang berbeda, hanya jumlah waktunya yang lebih panjang karena memang tagihannya yang lebih banyak. Kalau ritme kegiatannya sama saja, hanya misalnya tadi kalau yang pengembangan perangkat di kategori 1 hanya 6 hari, ini menjadi 9 hari. Di kategori 1 2 hari untuk pengembangan rancangan evaluasi, kalau di sini 4 hari karena memang tagihannya yang berbeda. Itu saja Bapak Ibu yang saya pikir saya sampaikan. Kita lebih banyak diskusi mungkin malam ini hal-hal yang barangkali terkait dengan praktek baik yang bisa diteruskan yang didapatkan di kategori 1 untuk bisa diteruskan di kategori 2 ini. Begitu Bapak Ibu sementara saya beri ruang dan peluang kepada kita semua untuk jika ada hal-hal yang perlu diklarifikasi, ditanyakan,
mungkin bisa disampaikan sebelum nanti, termasuk juga terkait dengan LMS Bapak Ibu. LMS Bapak Ibu tinggal gunakan yang sama persis dengan yang Bapak Ibu gunakan di kategori 1, cuma nanti harus turun ke bawah, di bagian bawah ada tulisan untuk jadwal untuk kategori 2 ya Bapak Ibu. Jangan masuk melalui kategori 1, jadi tetap masuk melalui kategori 2 supaya tidak salah kamar nanti, karena kalau salah kamar tidak ketemu sama pesertanya nanti gitu. Jadi tetap di lamannya kementerian www PPG Daljab Kemdikbud, masuk melalui akun SIM PKB masing-masing. Kalau Bapak Ibu dosen sudah diberikan, sudah dibuatkan, teman-teman yang Bapak Ibu guru pamong akun SIM PKB-nya masing-masing ya Bapak Ibu, atau melalui akun belajar ID-nya itu juga bisa. Nanti tinggal pilih universitasnya, ada pilihan, pertama pilih PPG dalam jabatan, lalu pilihan universitasnya, dan tinggal masuk di kelas kategori 2. Begitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau disampaikan, diklarifikasi dan ditanyakan? Untuk materi insya Allah nanti kami bagi melalui admin kelasnya Bapak Ibu. Nah, perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu yang kebetulan ada beberapa Bapak Ibu guru pamong yang baru terlibat di fase ini. Insya Allah kalau ada kendala, ada admin kelas Bapak Ibu ya, ada admin kelas masing-masing yang juga menemani. Bapak Ibu bisa minta bantuan mereka untuk memandu. Begitu Bapak Ibu. Oke, silakan. Oh, saya pikir jelas lah kira-kira ini Bapak Ibu ya. Tidak ada masalah Bapak Ibu. Semua. Saya tanya dulu. Izin Ketua. Pak Ipul, tanya. Izin. Oke, satu-satu. Oke. Pak Jalani dulu, Pak Jalani sebelum Bu Haja. Silakan Pak Jalani. Terima kasih, Ketua. Terkait dengan perangkat yang dibuat kan ada 4 untuk kategori 2. Nah, apakah kemudian sama rancangannya dengan yang kategori kemarin 2 kali pertemuan begitu untuk setiap perangkatnya? Oke, baik, betul sekali. Jadi sama persis. Jadi masing-masing perangkat, lupa saya ingatkan tadi, masing-masing perangkat itu tidak boleh hanya untuk 1 kali pertemuan ya Bapak Ibu ya, minimal untuk 2 kali pertemuan. Kalau lebih boleh, yang kurang itu tidak boleh. Jadi minimal untuk 2 kali pertemuan. Maksudnya apa? Karena pada setiap kali mereka melakukan pembelajaran itu mereka seolah-olah melakukan semacam siklus perbaikan gitu ya, yang nanti pada bagian akhir dari kegiatan mereka itu ada tagihan membuat best practice dari kegiatan pembelajaran mereka. Jadi khusus untuk teman-teman yang di PGSD atau PAUD itu kan model rancangan pembelajaran yang selama ini dikembangkan peserta itu kan rancangan pembelajaran untuk 1 hari, bahkan di PAUD itu kalau tidak salah untuk 1 minggu. Nah, nanti bisa diasumsikan misalnya kalau yang di PGSD untuk kegiatan pembelajaran sebelum keluar main itu sebagai pertemuan pertama, setelah keluar main sampai berikutnya itu untuk pertemuan kedua. Nah, itu untuk yang tematik, tapi untuk yang lepas dari tematik misalnya matematika, ya silakan bisa menyesuaikan. Yang jelas 1 RPP itu harus untuk 2 kali pertemuan. Terima kasih Pak Jalani sudah mengingatkan. Berikutnya Pak. Saya. Bu Darmani, silakan Bu Darmani. Ya, yang lain yang ingin bertanya bisa raise hand supaya saya bisa cek. Silakan Bu. Pak Ipul, ini sedikit aja pengalaman kemarin yang ada sedikit permasalahan ya. Misalnya eksplorasi alternatif solusi. Itu kan terdiri dari beberapa ya, dari simpul itu kan. Lalu yang pertanyaannya itu yang dianalisisnya Pak, apa boleh 1 saja tetapi mewakili dari alternatif solusi itu atau bagaimana Pak untuk dianalisisnya? Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi sesuai namanya sesungguhnya kan memang ada 6 simpul. Kemudian peserta itu memilih 4 masalah dari mungkin dari setiap simpul ada 1 masalah atau mungkin ada 1 simpul yang lebih dari 1 masalah, itu tidak ada batasan. Yang jelas ada 4 masalah yang dipilih. Nah, masing-masing 1 masalah itu tentu setelah dieksplor alternatif solusinya,
setelah digali berbagai solusi yang mungkin bisa digunakan untuk mengatasinya, untuk setiap masalah ya Bapak Ibu ya, bisa dilakukan melalui tadi studi literatur maupun wawancara. Nanti baru dari katakan misalnya untuk satu masalah ketemu 4 atau 5 alternatif solusi yang bisa dipakai. Nah, itulah yang sebenarnya dianalisis. Peluang untuk yang 4 alternatif solusi ini mana yang paling besar peluangnya. Nah, kita bisa mengarahkan teman-teman dengan tadi pertimbangan misalnya tuntutan kurikulum. Masih adakah peluang untuk itu dilaksanakan? Kemudian yang kedua, guru punya kompetensi untuk menerapkan yang mana dari sekian solusi itu. Kemudian daya dukung di sekolah, daya dukung sarana prasarana, daya dukung lingkungan, atau daya dukung intake siswa dan sebagainya, itu bisa menjadi pertimbangan di analisisnya, Bu. Sehingga nanti memang pada gilirannya akan ketemu 1 atau 2 solusi yang bisa diterapkan untuk masalah itu. Jadi tidak bisa misalnya 4 masalah itu solusinya 1 yang dianalisis, nggak bisa. Tapi bahwa di masing-masing masalah itu ada 1 solusi yang dianalisis dalam, silakan, mungkin sekali. Begitu Bu aja. Baik, terima kasih Pak Ibu. Ya, berikutnya Pak Hairudin dulu sebelum Pak Nyaman. Pak Hairudin SMA tuh mana? Oke, Pak Hairudin silakan. Waalaikumsalam. Sedikit aja Pak, tadi Bapak sudah jelaskan bagi Bapak Ibu guru pamong yang sudah yang tahap 1 lanjut ke tahap 2. Tadi sedikit Bapak jelaskan tapi belum jelas saya dengar. Di LMS itu apakah sudah tertera tahap 1 dan tahap 2-nya gitu supaya kami ini tidak salah kamar. Tadi sudah Bapak jelaskan tapi belum begitu saya pahami supaya kami tidak salah kamar Pak. Baik, terima kasih Pak Herudin. Jadi teman-teman tidak hanya Bapak Ibu guru pamong, juga Bapak Ibu dosen yang saat ini sedang terlibat di kategori 1, nanti terus scroll ke bawah ya Bapak Ibu ya, di bagian bawah itu akan ketemu kategori 2-nya. Cuma memang insya Allah malam ini Bapak Ibu ya, ini teman-teman memang ya tidak ada pilihan Bapak Ibu. Masih Bapak Ibu kalau belum muncul di LMS Bapak Ibu mohon bersabar. Insya Allah besok pagi, kalau yang bertugas besok pagi sebelum jam 8 itu sudah siap. Teman-teman malam ini akan menyiapkan. Dan saya ingin sampaikan bahwa memang tidak semua langsung bertugas besok pagi Bapak Ibu ya, sesuai jadwalnya. Ada yang langsung bertugas besok pagi, ada yang bertugas 5 hari ke depan gitu ya. Pilihannya itu, ada yang bertugas langsung besok pagi, ada sebagian di antara kita yang akan bertugas 5 hari ke depan. Tapi insya Allah untuk yang bertugas besok pagi, mudah-mudahan sebelum jam 8 sudah siap, karena tidak mungkin tidak siap nih, harus siap ini. Pak Kade dan kawan-kawan insya Allah malam ini akan menyiapkan itu. Begitu Pak Herudin ya. Oke, nanti kasih, Pak. Di bagian bawah. Pak Epul menambahkan sedikit. Oh, silakan Pak Kade. Izin Pak Epul kurang. Bentar Pak Kade dulu. Terlihat. Ya, silakan. Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin akan banyak sekali muncul kelas, terutama yang kemarin sudah terlibat di kategori 1 ya. Jadi di kategori 1 yang mungkin sudah pernah juga terlibat di uji komprehensif, mungkin ini akan menjadi ada 6 buah Bapak Ibu. Jadi awalnya memang saat di pertama kali Bapak Ibu login, pasti awalnya itu pasti begini Bapak Ibu ya. Jadi ini semua akan seperti ini. Jadi caranya itu Bapak Ibu tinggal klik aja dulu kode yang di atas ini, supaya nanti semuanya tarik ke atas. Bisa. Nah, ini ada perbedaan Bapak Ibu ya, di diklat 1 kategori 1. Ini kategori 1 semua Bapak Ibu. Yang di bagian bawah ini adalah kategori 2. Oke, tapi walaupun Bapak Ibu sudah klik, tapi ini akan tetap Bapak Ibu scrollnya ke bawah Bapak Ibu. Jadi di bagian bawah dia tidak langsung otomatis terfilter yang di kategori 2-nya. Nah, kategori 2-nya nanti ada di paling bawah Bapak Ibu. Jadi kodenya itu biasanya kalau misalnya kelas PGSD 1222027 strip 2. Nah, strip 2 ini yang menjadi penandanya Bapak Ibu supaya nanti tidak lupa. Tapi di atasnya juga sudah ada diklat kategori 2. Memang tulisannya agak kecil memang Bapak Ibu. Jadi itu yang caranya nanti Bapak Ibu untuk memilih jika nanti Bapak Ibu bertugas di kategori 2. Nah, kalau perbedaannya dengan kategori 1 ini contohnya di kelas PAUD 1222020 strip 1. Nah, 1 ini adalah menunjukkan kategori 1. Kemudian yang di bawahnya itu strip 2 menunjukkan kategori 2.
Begitu Bapak Ibu. Nah, untuk yang muncul pertama, jika Bapak Ibu terlibat di pendalaman materi, maka nanti akan muncul pendalaman materi, di bawahnya akan ada perangkat. Seperti ini Bapak Ibu. Perangkat akan ada di bagian bawahnya. Begitu Bapak Ibu, penjelasan dari saya sedikit untuk perbedaan cara masuknya dari yang bertugas di 2 kategori. Sekian Pak Ipul, saya kembalikan ke Pak Ipul. Ya, saya pikir jelas ya Bapak Ibu ya. Ada satu pertanyaan sederhana Pak Ipul. Ya, silakan Pak Johan. Mungkin tidak dalam satu hari itu satu orang dosen atau guru pamong terlibat dalam 2 kategori itu. Oke, betul sekali. Khusus untuk teman-teman yang bertugas di kategori 1, sangat mungkin pada hari yang sama itu akan terlibat di 2 kategori. Misalnya, ketika PPL berada pada nanti pada fase yang wajib itu misalnya direfleksi, Bapak Ibu kan juga harus melakukan minimal 1 jam atau 2 jam pikon untuk yang kategori 1. Sementara di kategori 2 kan punya kewajiban 3-4 jam pikonnya. Ya, itu yang maksud di awal tadi, mohon cermat bisa mengatur. Ya tentu jalurnya berbeda seperti yang dijelaskan Pak Kadek tadi. Untuk Bapak Ibu kategori 1 ya jalurnya di PPL di kategori 1. Yang pengembangan perangkat di kategori 2 ya nantinya melalui pengembangan perangkat di kategori 2. Dia akan tetap otomatis terekam di masing-masing ruangnya, jadi Bapak Ibu jangan khawatir dia akan tumpang tindih, tidak. Tapi sebagaimana ruang yang sudah dibuatkan oleh sistem itu, maka dia juga akan terekam di ruangnya masing-masing. Begitu Pak Johan dan teman-teman semuanya. Siap. Terima kasih. Berikutnya, Pak Bul. Sebentar dulu yang raise hand dulu. Pak Nyoman dulu, Pak Nyoman. Silakan Pak Nyoman, Pak Nyoman Karma. Halo. Pak Nyoman dulu. Pak Nyoman tidur nih kayaknya. Ya, silakan Bu Rohana. Baik, terima kasih Pak Ipul. Nggak apa-apa ya menanyakan juga yang kategori 1, karena kebetulan juga sedang bertugas di kategori 1. Yang pertama, belakangan. izin Pak Nyoman duluan ya, sabar malam minggu. Monggo. Iya, ini untuk yang rekam Vicon itu Pak Ipul. Seringkali di hasil rekaman itu belum di-upload ya di halaman awal itu sampai berapa kali pertemuan tuh masih merah, padahal kami sudah masuk ke kegiatan yang ke-156 kali. Siap. Nah, kemudian ada sempat yang muncul itu kan kemarin itu minimal 3 JP ya dalam setiap Vicon yang untuk perangkat pembelajaran itu. Nah, kalau yang sekarang mungkin karena tidak ada aturannya, maka kami bebas. Nah, ada satu kemarin sempat melihat, mudah-mudahan nggak salah tuh muncul kok jadi 1,5. Ini yang ingin saya tanyakan, yang 3 JP itu jadi 2,5 jam melebihkan, misalnya di akhir atau di awal gitu ya. Jadi sehingga dia tidak pas 2,5 jam. Dia kadang lebih sampai 3 jam gitu. Nah, tapi yang muncul di ini di rekamannya itu kok hanya 1, nah mungkin karena terlalu lama ya nggak di-upload sehingga kebingungan nih si adminnya. Tolong diingatkan admin untuk setiap kali kita rekam itu dimunculkan. Karena itu memang tugasnya. Kalau kami kan tugas kami adalah menyampaikan materi ya. Kalau untuk merekam dan menguploadnya itu tugas mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk best practice ini saya juga agak bingung dikit ya. Ini mudah-mudahan di PPL 1, aksi 1 untuk di kategori 1 itu tidak muncul ya unggah untuk LK 3.1 untuk best. Nah, kemudian saya coba otak-atik lagi di fase kedua saja yang muncul. Seperti di tempat saya yang tidak muncul gitu. Itu aja sih Pak. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rana. Saja saya jawab dulu. Yang kedua memang
kaedahnya seperti itu, Bu Rana ya. Memang nanti laporan best practice-nya itu di siklus kedua saja, bukan mulai dari siklus 1. Jadi nanti sesuai dengan di LMS saja ya, Ibu ya. Kaitannya dengan Kemudian itu, untuk berarti dia akan melaporkan di kedua kegiatan PPL-nya ya untuk best ya, practice-nya. betul, rangkuman dari kedua siklus PPL-nya. Kemudian untuk yang admin ya, kami juga sudah coba melakukan itu, Bu, dan insya Allah tidak akan terulang di kategori 2. Namun demikian untuk yang Ibu sampaikan tadi harusnya tidak ada hal terjadi seperti itu. Kalau memang sudah direkam sejak awal. Saya khawatir kalau itu salah mulai merekamnya. Ibu merasa sudah pikon tapi ternyata belum mulai direkam. Sehingga baru mulai direkam di tengah. Saya selalu mengoreksi itu dulu, ada merah recording baru saya mulai. Baik. Oke, nanti dicek kembali. Jadi mudah-mudahan tidak ada dibayar, Pak Pul. Nah, akan dibayar Bu Rohana, tenang. Memang itu juga menjadi masalah kami, Bapak Ibu, juga menjadi masalah kami. Nah, ini sekedar bocoran sedikit. Perlu kami sampaikan, Bapak Ibu, sampai untuk kategori 1, setelah dilakukan analisis time spend Bapak Ibu, ini untuk Bapak Ibu dosen ya, Bapak Ibu guru pamong jangan khawatir, tidak ada time spend untuk Bapak Ibu guru pamong. Yang penting ikut membersamai Bapak Ibu dosennya. Untuk teman-teman dosen ini memang kalau kurang time spend tidak bisa dibayar. Jadi kalau kami bandingkan dengan tahun sebelumnya, Bapak Ibu, yang tahun 2021 itu time spend sinkronus pada saat Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu pikon dengan di LMS itu digabung, sehingga akumulasi kalau misalnya lebih di sinkronus bisa menutupi asinkronus. Nah, tahun ini tidak bisa Bapak Ibu. Nah, untuk teman-teman di sinkronus, di pikonnya, alhamdulillah lebih dari 75% itu mencapai target. Bahkan ada yang banyak yang lebih, 25% lebih lah dari target. Misalnya hari itu 3 JP, ada yang sampai 3 JP, ada yang 3,5 JP bahkan gitu. Tetapi ketika masuk di asinkronus, Bapak Ibu yang diskusi di LMS, mengakses LMS, itu sangat tidak ada yang jangankan 50%, baru di angka rata-rata 40-45% Bapak Ibu. Ini hanya teman-teman PAUD saja yang di atas 50%, dan itu menjadi beban kami ini untuk bagaimana kemudian menyiasatinya, masih nego dengan pusat, mudah-mudahan masih bisa dikembalikan seperti tahun lalu. Kalau saya sampai jam 1 malam biasanya. Nah, itu Pak Karmo sampai jam 1 malam tapi hanya stagnan di satu posisi saja. Itu menjadi tidak ternilai, sama dengan Bapak Ibu berhenti di lampu merah, diam sampai pagi juga tidak akan terhitung Bapak Ibu jalan. Nah, itu perlu dipahami. Itu sampai jam 1 malam begadang itu. Ya. Sampai marah ibu-ibu ya. Iya, nanti mohon dicermati Bapak Ibu. Bahkan ada yang akses LMS-nya itu dalam satu hari hanya 3 menit, 4 menit. Nah, kayaknya itu buka LMS, diam di satu tempat, nanti jam 12 malam baru ditutup laptopnya. Tidak terhitung Bapak Ibu. Jadi harus diakses. Bagaimana strategi supaya kita kerja sambil tidur, Pak Apple? Iya. Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan Bapak Ibu. Nah, ini juga kaitannya dengan penilaian yang kadang-kadang teman-teman terlambat. Menilai itu sudah lewat di harinya. Di hari penilaian dinilai, maka menjadi tidak terhitung berapa lama Bapak Ibu menilai. Jadi kalau misalnya unggah jurnal itu di hari ketiga, nilai di hari ketiga Bapak Ibu. Jangan dinilai di hari keempat, maka dia menjadi tidak terhitung. Aktivitas menilai itu kan di hari ketiga, tapi Bapak Ibu lakukan di hari keempat. Sementara kegiatan di hari keempat Bapak Ibu tidak akses, ya sama juga bohong itu Pak Nyoman, jangan-jangan itu Bapak seperti itu. Ya. Betul. Ya, memang Pak. Kalau kendala itu pernah terjadi karena memang pesertanya mengunggahnya pada jam malam sekali, Pak Ibul. Kita kan tidak bisa menilai lebih dulu daripada unggahannya muncul. Iya. Siap. Nanti segera kita ingatkan nih, memang peserta juga bisa lebih awal mengunggahnya. Kita mengingatkan dari sebelum-sebelumnya, Pak. Siap. Di sore sudah diunggah gitu, tapi akhirnya ya banyak yang tengah malam baru dia mengunggah.
Oke, baik, terima kasih masukannya Pak Nyoman. Nanti kami saling ingatkan juga. Satu hal lagi Pak Ipul. Ya, silakan. Sekaligus giliran Bapak nih. Sebentar, gilirannya Pak Nyoman nih, karena beliau yang sedang angkat tangan. Terkait dengan apa? Penyusunan perangkat pembelajarannya Pak Ipul. Yeah. Ini kan menyusun perangkat pembelajaran sekarang karena akan digunakan praktek pada akhirnya nanti gitu ya Pak Ipul ya. Ya, nah ini pertanyaan dari peserta gitu ya. PPL-nya itu pas pada saat hari libur, apakah materi yang akan digunakan di perangkat itu materi yang sudah dibelajarkan atau yang belum dibelajarkan atau bagaimana jalan keluarnya Pak? Iya, kan idealnya memang yang belum dibelajarkan nih Pak Nyoman. Tim pusat sudah berhitung rupanya. Mudah-mudahan tidak seperti prediksi Pak Nyoman tadi bahwa itu nanti sudah libur. Ini sudah kan baru tengah. Katanya di anu tuh di Bali dan lebih dulu katanya liburnya daripada. Oh gitu. Nah ini kasus di Bali berarti ya Pak Nyoman ya? Ya kemarin ada yang menyampaikan seperti itu, makanya kami belum sempat menanyakan hal itu kepada Oke, ini kasus, saya pikir ini kasus saja kalau kasus di Bali yang mungkin liburnya lebih awal. Nanti kita carikan solusi Pak Nyoman. Tapi secara umum pusat sudah berhitung bahwa saat ini masih meet di sekolah, bahkan baru akan meet-nya itu minggu depan kalau tidak salah. Sehingga sampai 23 hari ke depan masih ada waktu untuk di PPL itu sekitar 1 bulan lebih atau bahkan 2 bulan itu untuk bisa melaksanakannya. Ya nanti Pak Nyoman khusus untuk kasus di Bali kita carikan solusinya ya Pak Nyoman ya. Oke, ya itu jadi pertanyaan kemarin. Ya, kami belum bisa memberikan solusi yang pasti ya. Pokoknya kita direncanakan sesuai dengan apa yang ada sekarang. Itu nanti malah pada saat PPL kan nanti bisa dicarikan solusi. Baik, terima kasih banyak. Ya, yang lain Bapak Ibu yang sudah angkat tangan berikutnya Bu Prof. Sulis silakan. Ya, Prof. Susi. Terima kasih Pak Saiful. Kalau kegiatan PPL itu tidak ada di time span ya Pak Saiful. Oke. Tidak ada time span-nya, cuma punya kewajiban untuk kita memantau saja perkembangan mereka PPL. Kemudian punya kewajiban menilai atau memberi masukan rekaman PPL-nya dan nanti melakukan refleksi, itu saja. Oh ya, kan di awal. Kalau saya tuh setiap hari selalu sit in, jadi ada. Alhamdulillah. Berarti tidak perlu lagi untuk terlalu ini di tiketnya berarti. Oke. Ya, terima kasih Pak Saiful. Terima kasih. Yang lain, yang ingin bertanya raise hand dulu ya Bapak Ibu ya. Oh, saya Bu Padmi Pak. Saiful. Silakan Bu Padmi. Ya, begini Pak Saiful, untuk melihat kita itu kegiatan kita di apa namanya di LMS. Rekaman itu ada tandanya, kalau ada tandanya memenuhi berarti sudah memenuhi Pak ya? Ya, betul. Ya betul. Gitu. Ya betul. Ya, oke lah. Kalau untuk PPL ini nggak ada anu ya? Nggak ada time span. Nggak ada, oke, nggak ada ya. Oke, baik. Maaf Pak Saiful, tadi saya di awal nggak bisa mengikuti karena di auditorium ke acaranya Pak Faruk itu. Mohon filenya untuk ini dikirimkan ya, nanti dikirim. Siap. Melalui admin Bu, ya semua teman-teman nanti melalui admin akan kita kirim. Karena di gedung itu saya dengarkan juga nggak begitu jelas gitu, terus siap. putus nyambung. Iya. Ya Pak Ibu, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Bodmi. Iya. Yang lain saya pikir jelas Bapak Ibu ya. Iya. Pak Kajur Jip ini biasanya ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Tidak ada, lanjut. Oh, aman. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu ya Bapak Ibu. Boleh satu ada dari guru Pamong mungkin? Terima kasih Bapak. Silakan Ini sekedar satu hal saja. Tadi disampaikan bahwa untuk memberikan penilaian guru Pamong untuk tahap PPL, sedangkan untuk yang sekarang ini sebelumnya. untuk sebelumnya itu adalah untuk ikut di dalam mendampingi, memberikan kepada mahasiswa arahan. Nah, saya ingin kejelasan dari Bapak
untuk nanti bagian PPL untuk memberikan penilaian itu, apakah lewat video ataukah langsung, ataukah mahasiswa ini bagaimana untuk kita pas memberikan penilaian, baik RPP-nya, pengadilan. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Guru Pamong. Semuanya juga untuk penilaian baik perangkat, kemudian video pembelajarannya, kemudian juga yang lainnya, itu ada di LMS ya Bapak Ibu, langsung di situ disiapkan ruang. Pak Kadek masih bersama saya, Pak Kadek? Masih, Halo, Pak Kadek. Bisa Pak. ditunjukkan ruang untuk penilaian Guru Pamong. Iya, sebentar, Pak. Sudah pada maaf Mbak Ida tadi. Ini Pak Ipon? Ya, oke, Bapak Ibu. Bisa jadi di LMS-nya ya Bapak Ibu ya. Ada tulisannya. Penilaian misalnya perangkat pembelajaran, penilaian perangkat pembelajaran ke-1 misalnya, ada tulisan Guru Pamong, di atasnya ada tulisan dosen. Jadi jangan salah masuk menilai juga Bapak Ibu ya. Yang dosen jangan salah masuk ke Guru Pamong juga jangan salah masuk ke dosen. Ini ada tulisannya. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal klik itu, lalu klik nilai. Nah, akan muncul nama peserta Bapak Ibu, lalu dinilai dengan cara mengklik saja. Silakan dijelaskan sedikit, Pak Kadek. Oke, jadi Bapak Ibu nanti ketika sudah masuk ke sini, jadi di sini ada menu Mulai filter. di PPL saja ya, kan, Pak Kadek? Ya, Guru Pamong hanya menilai di PPL saja. Apa aja yang belum saya nilai itu? Sabar Pak, nanti admin Bapak yang nagih. Oh, belum Anda lupa ini. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini akan ada nama pesertanya Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah dibagi per kelompok nanti akan munculnya perbagian kelompoknya biasanya Bapak Ibu. Jadi di sini juga bisa difilter membutuhkan penilaian. penilaian. HP-nya ya. Hari sama pas sudah lama pasti main HP-nya. Sudah, tolong di-mute dulu Pak Kadek semuanya. Oke, mohon maaf, saya lanjut. Ya, jadi di sini juga ada filternya Bapak Ibu ya. Jadi di sini misalnya nanti ada yang belum dinilai, maka ketika nanti di filter membutuhkan penilaian, maka yang belum dinilai saja yang muncul. Jadi indikator penilaiannya juga sudah ada di sini Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bapak Ibu tinggal mengklik-klik saja. Misalnya poinnya dari skala 1 sampai 5. Jadi misalnya poinnya adalah 5, Bapak Ibu tinggal klik yang di kotak yang nomor 5, maka akan terjadi perubahan warna Bapak Ibu ya, seperti ini. Dia akan berwarna, sebentar, saya misalnya contoh, saya rubah menjadi 4, jadi di sini akan terjadi perubahan warna Bapak Ibu, menjadi agak lebih hijau daripada yang putih biasa, begitu ya Bapak Ibu ya. Itu juga terus sampai di bawah, Bapak Ibu bisa menggunakan simpan perubahan atau misalnya simpan dan tampilkan selanjutnya. Jadi kalau simpan perubahan ini Bapak Ibu hanya menyimpan perubahan nilai, kalau simpan dan tampilkan selanjutnya, maka Bapak Ibu akan menyimpan nilai dan menampilkan mahasiswa selanjutnya yang akan dinilai. Begitu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu. Sudah? Halo? Halo? Oke, baik. Ya, Pak Kadek, terima kasih. Begitu Pak Zen. Jadi untuk teman-teman Guru Pamong semua, penilaian itu Bapak Ibu lakukan mulai dari PPL. Untuk di pendalaman materi ataupun pengembangan perangkat saat ini, itu belum diwajibkan menilai. Hanya diwajibkan memberikan masukan secara lisan melalui Pikon, juga memberikan catatan-catatan atau masukan melalui forum diskusi di LMS. Gitu Pak Zan, ya? Mic-nya dihidupkan Pak kalau ini. Masih ada Bapak Ibu Guru Pamong yang mau menyampaikan, saya persilakan berdasarkan urutan yang raise hand ya, dimulai dari
Ibu Maya Pramita, saya persilakan. Mana orangnya nih? Bu Maya, silakan. Bisa dihidupkan dulu mic-nya. Bu Maya, halo Bu Maya. Oke, berikutnya Pak. Baik, terima kasih. Oh, ya. Pak Silakan, Ipul Pak. mau nanya untuk produk perangkat pembelajaran, nanti itu kan ada 4 rencana aksi. Nah, bagaimana kalau misalnya pesertanya itu milih lebih dari 1 kelas, misalnya rencana aksi 1-nya dia pengen kelas 2, rencana aksi 2-nya itu mereka pilih kelas 3 itu bagaimana Pak Ipul? Apa boleh? Boleh. Terima kasih Jadi, Pak Ipul. yang jelas sesuai dengan masalah yang sudah mereka pilih sebelumnya aja, supaya tidak bekerja ulang lagi gitu. Boleh milih kelas berbeda. Berikutnya Pak Hamzani, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Ipul. Ini tadi sempat putus-putus nih pada saat penjelasan LK 2.1 tentang eksplorasi solusi. Nah, tadi jika di dalam sebuah masalah terdapat tentu akan lebih dari 1 solusi. Nah, di analisisnya tadi kayaknya sinyalnya Pak Hamzani ini kurang stabil. Ya, suaranya kecil. Halo. Suaranya ya, Pak Hamzani diulang suaranya. Terdengar kembali Pak? Ya, oke. Oke, silakan. Baik, siap. Terima kasih. Tadi saya agak kurang karena mungkin sinyal untuk LK 2.1 tadi Pak Ipul tentang alternatif eksplorasi alternatif solusi. Ya. Sangat dimungkinkan tadi katanya kalau masalah yang dipilih itu punya banyak alternatif solusi. Nah, di kolom analisis alternatif solusi itu tadi itu kan dianalisis berdasarkan beberapa komponen. Ya. Apakah kemudian di kolom analisis itu peserta akan membuat kesimpulan mengarah kepada satu alternatif solusi atau hanya mengambang sampai dianalisis saja begitu? Terima kasih Pak Ipul. Baik, terima kasih. Sesuai dengan tahapannya, jadi di situ itu memang masih pada tahap analisis saja. Nah, untuk yang menjurus ke solusi terpilih, insya Allah di fase berikutnya ya, di kegiatan di tahap ke-6. Di penentuan solusi. Jadi setelah 5 hari ke depan ya, Pak Hamzani ya. Jadi masih pada analisis saja. Dianalisis semua peluang alternatif solusi itu untuk bisa diterapkan, untuk bisa mengatasi masalah dari berbagai aspek yang saya sebutkan tadi. Nah, baru nanti di penentuan solusi mereka akan atau menyimpulkan atau menjurus pada solusi terpilih. Itu Pak Hamzani dan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Pak. Baik, berikutnya Pak Hamdani, saya silakan. Terima kasih banyak ini Pak Pramugari. Kenapa saya bilang Pak Pramugari? Karena tadi menyebutkan pesawat. Pak Pramugara, Pak. Oh, Pramugara, oke. Yang selalu mendampingi kita untuk keselamatan gitu. Luar biasa sekali. Sedikit yang ingin saya tanyakan terkait dengan pengembangan perangkat. Itu kan diharuskan untuk 2 kali pertemuan gitu ya, untuk 1 perangkat atau 1 set perangkat. Sedangkan kita di guru SD gitu kan sebenarnya kalau dibuat 1 set perangkat gitu ya, itu kan kita pembelajaran 1 hari. Kenapa tidak di 1? Bahkan itu agak sedikit rancu kalau kita pisahkan menjadi 2 kali pertemuan. Padahal itu sebenarnya ada jam istirahat atau seperti apa gitu. Apa gimana ya, maksud saya itu dalam artian apalagi ini sintak PBL, PJBL itu kan bisa kita selesaikan dalam 1 hari. Itu terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Di awal saya sudah sampaikan juga untuk antisipasi hal itu karena ini pedoman pusat. Ketika kami juga sampaikan itu, maka jawabannya seperti yang saya sebutkan di awal tadi, nanti diasumsikan saja bahwa untuk mulai dari masuk sampai sebelum keluar main itu menjadi pertemuan pertamanya, kemudian setelah keluar main sampai selesai itu menjadi pertemuan kedua. Jadi tetap saja teman-teman yang di SD itu ya khusus untuk kebutuhan PPG-nya itu jangan pakai 1 hari, tapi 2 kali pertemuan meskipun itu prakteknya nanti 1 hari begitu. Siap, ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Yang terakhir Pak Bambang, saya persilakan Pak Bambang Wirawan.
Oke, terima kasih Pak Ipul. Sedikit saja ini mungkin jadi yang terakhir. Yang mengenai model pembelajaran, jadi di LMS itu kita diarahkan kan peserta untuk memilih dari 2 model, antara PBL atau PJBL. Kemudian bagaimana, kebetulan peserta saya kemarin itu keluar dari konteks. Dia pakai model cooperative learning, pakai example non-example itu apakah tidak bermasalah itu yang pertama. Yang kedua, untuk solusi alternatif dari akar masalah itu apakah diarahkan dari awal untuk memilih dari 2 model tersebut atau bagaimana? Buku apa tuh pedagogiknya yang mereka pelajari itu ada STEAM ya, ada blended dan sebagainya. Itu juga pilihan-pilihan. Jadi sekali lagi bukan wajib hukumnya harus memilih satu dari PBL atau PJBL. Asumsi itu muncul sebenarnya kenapa sarannya PBL dan PJBL itu sesungguhnya karena memang model pola pembelajaran di PPG ini kan menganut pola itu. Jadi misalnya kemarin mulai dari menemukan masalah, kemudian menganalisis dan seterusnya. Tapi sekali lagi teman-teman, bukan berarti wajib hukumnya yang 2 itu. Boleh kok, itu pilihan saja. Yang jelas yang diminta adalah yang pembelajaran yang inovatif kan gitu ya teman-teman. Itu yang perlu di-stress bahwa pembelajaran inovatif itu tidak harus PBL, PJBL. Kooperatif dengan berbagai tipenya juga inovatif, atau yang lain yang baru-baru sekarang muncul juga kan banyak yang inovatif. Begitu Pak Bambang. Jadi tidak ada masalah ya Pak Bambang ya. Oke, terima kasih Pak. Baik, saya pikir itu teman-teman sudah clear sepertinya. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang perlu dipertanyakan. Yang jelas kami ingin sampaikan bahwa teman-teman yang akan bertugas besok mudah-mudahan nanti pagi-pagi sudah bisa mengecek LMS-nya, termasuk Bapak Ibu Guru Pamong. Sekali lagi untuk Bapak Ibu Guru Pamong yang baru terlibat itu masuknya melalui akun SIM PKB masing-masing. Silakan nanti berkoordinasi dengan admin kelasnya. Admin kelas itu adalah orang yang mengirimi Bapak Ibu jadwal, itu bisa dikonfirmasi bagaimana mekanisme dan sebagainya. Saya pikir itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih atensinya dan mohon maaf Bapak Ibu kami Pak Ipul. Silakan. Jadi sedikit penekanan sama teman-teman yang sekarang ini karena pesertanya kemarin lebih sabar sedikit ya. Siap. Sama apa ya? Jadi informasi dari teman-teman kemarin ya itu mungkin jadi lebih sedikit yang sekarang ini sehingga bisa menaikkan motivasinya dan tentu konten ya teori segala macam mungkin. Ya. Baik, itu yang perlu saya ingatkan betul. Saya pikir pertanyaan teman-teman itu real semua itu ya yang dihadapi terutama. Siap. Terima kasih. Itu aja Pak Ipul. Semuanya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mumpung diingatkan oleh Pak Ketua, ada satu hal yang juga saya hampir lupa tadi. Jadi Bapak Ibu mengakhiri sesi ini untuk peserta kita yang sekarang memang mungkin dari sisi penguasaan IT agak lebih bagus dibanding yang kategori 1, tetapi dari sisi kemampuan analisis, kemudian pengalaman yang mempengaruhi dia kemudian bisa melakukan eksplorasi dengan nampaknya kalau dibandingkan dengan kategori 1 lebih agak kurang. Mohon bersabar memotivasi mereka yang di kategori 1. Nah, satu lagi Bapak Ibu untuk ini terkait disampaikan Pak Koordinator bahwa kita berharap kelulusan kita terus bahan kita selalu sampaikan bahwa
untuk tahun 2002 itu kan tidak ada khusus untuk kita menyampaikan materi. Kalau tahun 2000 sebelumnya, termasuk 2021, itu 14 hari pertama itu dengan jumlah waktu yang cukup panjang ini di kategori 2 ini, saya yakin Bapak Ibu kita kalau menghitung di setiap hari itu ada minimal 3-4 jam pikon itu akan sangat lebih sebenarnya, sehingga kami berharap 1-2 jam di sisa di pikon setiap hari yang Bapak Ibu lakukan itu mohon bisa digunakan untuk membahas materi sedikit, terutama materi-materi yang terkait dengan kisi-kisi soal UP ya Bapak Ibu ya. Nanti insya Allah juga admin kami minta mengirimi Bapak Ibu kisi-kisi soal UP tahun ini, sehingga mohon kiranya Bapak Ibu menyisihkan waktu. Kalau misalnya paling tidak Bapak Ibu mengkoordinir peserta itu saling berdiskusi tentang soal-soal UP, karena biasanya mereka juga punya bank soal UP. Biasanya mereka di akhir pembelajaran tidak langsung keluar, tapi bersama teman-temannya membahas soal-soal UP. Nah, mudah-mudahan ada bahkan di setiap akhir pikon Bapak Ibu bisa menyisihkan waktu untuk mendampingi mereka, barang 1 jam, setengah jam, kemudian mereka bisa melanjutkan sendiri. Itu saja mungkin yang terakhir yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, mungkin Pak Koordinator masih ada yang mau disampaikan? Nah, jadi terima kasih aja sampaikan kepada Bapak Ibu dosen. Ini ada kelihatannya Pak Asta dengan di mana nih posisinya nih, dan juga Bapak Ibu Guru Pamong. Terima kasih. Itu aja mungkin Pak Ipul. Kita berharap kategori 1 berjalan, juga kategori 2 ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami banggakan, kita akhiri sama-sama dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillah. Usaha kita ini dicatat sebagai Allah sebagai amal ibadah, amal jariah yang bisa. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh. Terima kasih.